Tahukah kamu, di dataran tinggi Ethiopia, seorang pengembala bernama Kaldi memperhatikan sesuatu yang aneh pada kambing-kambingnya. Setiap kali mereka memakan buah merah dari pohon liar, kambing itu tampak bersemangat dan tak mau tidur sepanjang malam. Rasa penasaran membuat Kaldi mencoba buah itu sendiri, dan tubuhnya terasa segar serta penuh tenaga. Ia kemudian membawa buah tersebut ke sebuah biara terdekat. Para biarawan mencoba menyeduhnya, dan untuk pertama kalinya aroma khas kopi pun tercium di udara. Minuman ini membuat para biarawan dapat tetap terjaga saat beribadah malam. Sejak saat itu, biji kecil berwarna merah ini mulai dikenal sebagai sumber energi yang menakjubkan. Dan dari sanalah kisah panjang kopi di dunia ini dimulai. Setelah ditemukan di Ethiopia, biji kopi mulai dibawa oleh para pedagang menuju Arab. Di tanah Yaman, kopi mulai dibudidayakan secara luas. Dan di kota pelabuhan Mocha, minuman ini menjadi komoditas penting. Dari sinilah nama Mocha berasal. Kopi kemudian menyebar ke Turki, Mesir, dan ke seluruh kawasan Timur Tengah. Di sana, kopi tidak hanya diseduh, tapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial. Orang-orang berkumpul di rumah kopi, tempat mereka berbicara tentang politik, ilmu pengetahuan, dan kabar dunia. Pada abad ke-17, kapal dagang membawa biji kopi menuju Eropa. Awalnya ditolak karena dianggap minuman aneh dari timur. Tapi lambat laun, kopi justru menjadi minuman para bangsawan. Kedai kopi muncul di Inggris, Prancis, dan Belanda, menjadi tempat lahirnya ide, berita, dan bahkan keputusan besar. Dari sana, biji kopi terus diburu dan ditanam di berbagai koloni Eropa di seluruh dunia, sampai akhirnya perjalanan panjang itu membawa biji kopi ke tanah yang subur di timur, ke negeri yang kini kita sebut Indonesia. Pada tahun 1699, Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Yaman ke Batavia atau Jakarta sekarang. Tanaman itu tumbuh subur di iklim tropis Nusantara. Tak lama kemudian, perkebunan kopi dibuka di Bogor, Priangan, Sumatera, hingga Sulawesi. Tapi, di balik keberhasilan itu, ada kisah lain. Rakyat pribumi dipaksa menanam kopi untuk memenuhi permintaan Belanda. Tanaman kopi bukan untuk mereka. Semua hasilnya dikirim ke negeri jauh di Eropa. Dari sinilah Indonesia menjadi salah satu penghasil kopi terbesar di dunia. Iklim tropis Indonesia ternyata sangat cocok untuk tanaman kopi. Dari Jawa, kebun kopi mulai menyebar ke berbagai daerah, ke Sumatera, Sulawesi, hingga ke Bali. Tanah kita yang subur menjadikan hasilnya harum dan khas, berbeda dari kopi di negeri lain. Namun pada masa itu, kebun kopi masih dikelola oleh pemerintah kolonial. Rakyat hanya menanam dan merawatnya, sementara hasil panen dikirim ke luar negeri. Mereka jarang sekali mencicipi biji kopi yang tumbuh di tanah sendiri. Tapi justru dari keterbatasan itulah nanti muncul kisah unik yang membuat dunia terkejut. Kisah tentang kopi luwak yang lahir dari kecerdikan rakyat Indonesia sendiri. Di antara pohon kopi, ada seekor hewan kecil bernama luwak atau musang. Ia gemar memakan buah kopi yang sudah matang sempurna. Luwak hanya memakan buah kopi pilihan terbaik. Biji kopi itu tidak hancur di dalam perutnya, melainkan keluar kembali bersama kotorannya dalam keadaan utuh. Rakyat yang penasaran mulai mengumpulkan biji itu, mencucinya, menjemurnya, lalu menyangrainya seperti biasa. Hasilnya mengejutkan, aroma lebih lembut, rasa lebih halus. Siapa sangka, dari cara yang sederhana ini, lahirlah kopi yang kini dikenal di seluruh dunia, yaitu kopi luwak. Dulu, rakyat Indonesia hanya menjadi pekerja di perkebunan kopi milik penjajah. Mereka menanam, merawat, dan memetik, tapi tak diizinkan mencicipi hasilnya. Namun, waktu terus berjalan. Setelah masa penjajahan berakhir, tanah-tanah perkebunan itu perlahan dikelola oleh bangsa sendiri. Para petani yang dulu hanya buruh, kini mulai belajar menanam kopi untuk kebutuhan mereka sendiri. Dari kebun kecil di dataran tinggi Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi, tumbuh rasa cinta pada kopi yang sesungguhnya. Pengetahuan yang dulu tersembunyi, kini diwariskan turun-temurun. Kini, Indonesia tak lagi sekedar ladang bagi orang lain. Kita berdiri sejajar dengan negara-negara penghasil kopi dunia, membawa nama besar, kopi Gayo, kopi Toraja, kopi Mandailing, dan kopi Jawa. Dari larangan menjadi kebanggaan, dari keterbatasan menjadi warisan. Inilah perjalanan kopi Indonesia dari tangan rakyatnya sendiri. Indonesia bukan hanya negeri 1000 pulau, tapi juga negeri 1000 rasa kopi. Dari ujung barat ada kopi Gayo,
harum, lembut dari dataran tinggi Aceh. Cita rasanya seimbang dan halus, membuat dunia jatuh cinta pada kesederhanaannya. Lalu ada kopi Mandailing dari Sumatera Utara dengan rasa pekat dan aroma rempah yang kuat. Kopi ini sudah dikenal di Eropa sejak masa kolonial. Berlanjut ke Pulau Jawa, tempat lahirnya kopi Java, salah satu kopi pertama yang dikenal dunia. Rasa halusnya berpadu aroma rempah tropis khas tanah subur Nusantara. Dan di Pegunungan Toraja, Sulawesi Selatan, tumbuh kopi berkarakter kompleks, manis, sedikit asam, dengan aroma tanah yang menenangkan. Dari barat Sumatera, aroma kopi terus berlanjut menyusuri tanah Nusantara. Di Humbang Husundutan, tumbuh kopi lintong, rasanya seimbang, lembut, dan beraroma herbal, menjadikannya salah satu kopi favorit di pasar dunia. Tak jauh dari sana ada kopi Sidikalang, dikenal halus namun kuat, seolah membawa semangat pegunungan Dairi dalam setiap cangkirnya. Bergerak ke Bengkulu, biji-biji kopi Bengkulu menghadirkan rasa coklat pekat dengan aroma kayu manis yang khas. Lalu tiba di Temanggung, Jawa Tengah. Kopi di sini tumbuh berdampingan dengan tembakau, menciptakan aroma sedikit smoky yang tak dimiliki daerah lain. Dan di selatan, kopi Malabar dari Jawa Barat menutup perjalanan rasa dengan keseimbangan antara asam dan manis yang lembut. Dari pegunungan Sulawesi hingga ujung timur Papua, aroma kopi Indonesia terus menebar cerita. Di dataran tinggi Toraja, kopi tumbuh di antara kabut dan batu karang, menghasilkan rasa kompleks, manis, sedikit asam, dan berpadu aroma tanah. Tak jauh dari sana, kopi Kalosi dari Enrekang membawa rasa yang bersih dan lembut, seperti udara pegunungan yang segar di pagi hari. Menyeberang ke Nusa Tenggara Timur, kopi Flores Bajawa memanjakan lidah dengan rasa manis alami, berpadu aroma kacang dan vanila. Di Pulau Dewata, kopi Bali Kintamani tumbuh di tanah vulkanik, memberi cita rasa segar seperti buah jeruk, ringan dan menyenangkan. Dan di ujung timur, tanah Papua menyimpan dua permata, kopi Wamena yang lembut dan harum bunga, serta kopi Amongme dengan rasa manis dan sentuhan coklat karamel. Dari Toraja hingga Papua, setiap biji kopi menyimpan napas tanahnya, setiap teguknya adalah cerita tentang Indonesia.